Acara yang kelimanya itu adalah divisioner, artinya acaranya kita serahkan kepada Bapak Kepala Madrasah untuk pemilihan pengurus pada periode selanjutnya. Acara yang keenam yaitu pembacaan program kerja pengurus tahun 2022, penutup dan pembagian SHU. Baiklah, untuk membicarakan waktu, marilah kita sama membuka rapat kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, marilah kita sama-sama mendengar pengarahan kepala madrasah kepada yang hormat Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Koperasi Islahul Ummah PSK 2 Sumbawa beserta pengurus, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pengawas serta para anggota koperasi yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas berkahnya kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa rekan-rekan pengurus koperasi ini dapat melaksanakan rapat pada hari ini. Namun perlu kita ini menjadikan evaluasi, sesungguhnya rat itu tidak boleh keluar dari bulan 1. Itu yang pas, karena di bulan Desember sudah tutup buku koperasi itu. Jadi kapan-kapan di setiap tahunnya jangan keluar dari bulan 1. Kalau sekarang sudah telat, semua koperasi mungkin ini yang paling terakhir rapatnya. Koperasi kita ini jadi ngurus yang terdepan itu misalkan bulan 1. Rekan-rekan yang saya hormati, terkait dengan koperasi ini adalah salah satu daripada tugas dan fungsi kepala madrasah, itu adalah mengembangkan kewirausahaan. Wirausaha yang dikembangkan itu adalah untuk kesejahteraan warga madrasah, seluruh warga, mulai dari kepala madrasah sampai dengan tukang sapunya. Ini tanggung jawabnya untuk mengembangkan madrasah. Maka koperasi lah jalannya yang terbaik untuk mencari kesejahteraan itu. Maka koperasi itu harus terkelola dengan baik. Kita punya sumber daya yang besar untuk mengembangkan itu, dan insya Allah kita akan coba kembangkan koperasi ini menjadi koperasi yang sama nanti dengan madrasah lainnya, yang koperasinya sangat memberikan dampak kesejahteraan bagi anggotanya. Koperasi Iman 1 misalnya, mungkin sekarang aktifan lancar sudah di atas ratusan juta. MTS 1 juga begitu. Oleh karena itu insya Allah kita akan kembangkan ini koperasi kita ini. Saya alhamdulillah teman-teman sedikit paham mengenai koperasi. Saya bertugas di Iman 1 itu 13 tahun, 9 tahunnya saya sebagai pengurus koperasi. Baik, di sana itu ada 2 koperasi, koperasi simpan pinjam maupun koperasi jual beli, koperasi siswa. Jadi kedua-duanya, baru setelah saya menjadi wakil kepala madrasah baru berhenti koperasi. Itu pun tetap disuruh jadi pengurus. Saya bilang bubar saja, saya bilang kalau saya nggak bisa lepas dari koperasi, sudah mikirin tugas wakil, masih tetap disuruh jadi pengurus koperasi. Itu saat itu. Akhirnya alhamdulillah, karena jadi wakil kurikulum, saya tentu tidak bisa lagi mengurus koperasi, saya lepas. Dan begitu pindah ke
MTS 1, ya koperasinya juga masih jalan-jalan begitu saja. Makanya saya coba rombak, kami padukan sistem jual beli dengan simpan pinjamnya. Alhamdulillah dalam 2 tahun itu sudah bisa bangun gedungnya koperasi itu. Pada 2 tahun berikutnya, alhamdulillah sudah bisa ajak anggota jalan-jalan ke Mataram, nginap di hotel berbintang 2 malam. Itu pengembangannya. Kenapa? Karena terfokus dengan baik. Kita punya potensi besar untuk berkembang. Sama juga di sini, karena potensinya sama. Mungkin kalau kita bisa urus dengan baik, insya Allah bisa. Kantin yang ada di madrasah kita ini itu harus berada di bawah koperasi. Kita yang punya madrasah ini mulai dari ujung sampai ke ujung sana, bukan orang lain. Untuk kesejahteraan seluruh yang ada di madrasah ini. Kalau kita tidak setuju ada kantin, harus keluar dari madrasah, tak boleh ada. Maka kesepakatannya nanti adalah dengan pengurus koperasi. Kalau mereka membayar ke itu bukan diterima oleh madrasah, ke koperasi masuknya. Karena di koperasi itu akan menyebar seluruhnya nanti kepada kesejahteraan anggota. Dari koperasi nanti bisa dibayarkan THR, teman-teman, ya kan, bisa terima SAU tiap bulan, bisa memudahkan untuk dapat belanja tiap harinya, belanja minyak goreng, belanja semua urus koperasi. Ini akan kita kembangkan. Cuman semua ada teknisnya, ada caranya. Insya Allah. Namun demikian teman-teman, saya sedikit bersedih. Keberhasilan saya dalam memproses koperasi baik di Mansati maupun di MTS itu dulu itu masih sifatnya konvensional, masih sifatnya bunga berbunga. Nah terus terang di akhir-akhir ini pas saat saya selesai tugas di Kepala Man 1, saya jadi guru di MTS MUI. Di situ secara kebetulan juga saya tergabung dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa. Kemudian saya aktif di situ, saya berteman dengan teman-teman yang luar biasa di MUI itu, termasuk Pak Haji Rey yang sekarang mengurus Baitul Mal di Sumbawa. Nah teman-teman, saya baru tahu, baru sadar bahwa sistem bunga itu bukan sistem kita. Jelas riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah haramkan riba itu. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalau teman-teman nanti mau berpikir kita syariahkan koperasi kita, saya masuk jadi anggota. Tapi kalau tetap sistem bunga, ya silakan. Tidak juga, karena bisa jadi juga ada bagian-bagian pendapat lainnya terhadap hal ini. Jadi terus terang kalau saya masih sistem bunga, saya keluar dari itu, daripada tidak ikutlah menjadi anggota, ya tetap menjadi pembina, terserah nanti kepada teman-teman. Nah, apa itu koperasi syariah itu? Koperasi syariah itu ta'awunnya yang tinggi, tolong menolongnya yang tinggi. Bedanya kalau konvensional itu sistemnya bunga keuntungan, tetapi syariah itu bagi hasil. Gak ada kredit di dalam koperasi syariah. Teman-teman sangat butuh pinjam uang, tak boleh pakai bunga-bunga diakatkan ini nanti sekian per bulannya dengan bunga 2%. Nah, ada di koperasi syariah. Pengembangan koperasi syariah itu ada pada jual belinya. Kalau mau bantu anggota karena kebutuhan yang mendesak, silahkan. Kalau mau beli sesuatu di koperasi syariah itu, misalnya teman-teman butuh komputer, misalnya berapa harga komputer itu 5 juta, ya kan biasanya dibeli oleh koperasi, kasih ke teman-teman, dijual ke teman-teman itu harga 7 juta, bisa silakan, tergantung. Nah dibayarlah 7 juta itu tidak ada bunga-bunganya, saya berapa kali bayar, itu di koperasi syariah, jual beli, tidak pakai kredit, dia bayar beberapa kali itu hanya pada pokok penjualan itu. Ya namanya jual beli dan mungkin ada untungnya. Teman-teman mau HP
sapi harganya 3 juta, nggak punya uang, diberikan sama koperasi. Nanti koperasi jual, ini harga sapi 3 juta, dijual 4 juta sama koperasi, itu kan sah. Keuntungan koperasi 4 juta itu dibayar berapa bulan kesanggupannya. Nah, itulah koperasi syariah. Ada ta'awun di dalamnya, ada tolong menolong di dalamnya. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, insya Allah berkah akan datang. Kemudian sistem betul-betul akan menolong kita semua. Ya, jadi tidak pakai sistem bunga-bunga. Memang konvensional ini sepertinya sangat baik, tapi tidak ada berkah di dalamnya, teman-teman. Maka kalau kita bisa kembangkan di sistem, saya bisa undang teman-teman saya yang ahlinya untuk ajarkan kita syariah. Kalau teman-teman punya niat mau berubah syariah, tapi kalau tidak, silahkan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang ini, tergantung keputusan anggota. Karena koperasi itu tertinggi ada keputusan anggotanya, bukan kepala madrasah, tapi keputusan anggota. Nanti yang pilih pengurus, yang ini segala macam itu adalah anggota. Seberapa persen untuk simpan, untuk ini itu anggota. Untuk jasa pembelian, untuk jasa ini anggota. Nah, teman-teman yang saya hormati, menurut informasi teman-teman pengurus ini sudah 3 tahun katanya jadi pengurus. Maka tentu karena sudah 3 tahun itu harus dipilih. Nanti yang pilih semuanya, ya bisa jadi juga yang dipilih nanti yang ini juga. Tapi harus proses dipilih ya untuk menjabat pada periode berikutnya. Nah, keseluruhan betul sampai dengan pengawasnya harus kita pilih. Nah, teman-teman, setelah terpilih nanti insya Allah saya akan ajak nanti untuk kita training teman-teman pengurus itu untuk bagaimana sistem penjualannya, sistem jual beli barang yang ada di koperasi itu, teman-teman. Entah itu sedus air minuman, itu bukan milik siapa-siapa, itu milik koperasi, milik semuanya. Jadi biar dia pengurus koperasi nggak boleh ambil itu, ada caranya. Ya tidak mungkin pengurus koperasi mau lapar-lapar ya, dan ada caranya diatur di dalam sistem untuk bisa mendapatkan itu. Ya, itu nanti dia masuk ke beban. Nah, itulah nanti yang insya Allah akan saya sampaikan. Ini datang 1 dus, kemudian berapa perhitungan lapanya, berapa jual 1 ininya, itu sudah bisa diterka setiap bulannya, sudah bisa dihitung laba kita setiap bulannya. Ya, berapa konsinasi yang kita dapat sudah bisa dihitung. Cuman sistem dan tata caranya ada, harus kita pahami. Kasihan memang orang-orang koperasi ini, harus orang-orang yang berjiwa pejuang ya. Datang lebih awal. Ini yang ajarkan saya disiplin itu ketika saya jadi pembina koperasi. Saya datangnya jam 6 subuh itu, karena siswa sudah sarapan jam 6 subuh itu. Jadi belum ada siapa-siapa, kita sudah datang ketika itu, karena kita harus siapkan untuk belanja siswa pagi itu. Ya, keperluan-keperluan lainnya. Pulang paling telat, karena harus berhitung lagi, terima uang, catat lagi di buku catatan harian koperasi. Nah, jadi yang menjadi pengurus koperasi itu harus yang mau berjuang demi kebaikan, kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Dan insya Allah tidak sia-sia perjuangan kita, ada rezeki juga di dalamnya, insya Allah. Nah, ini sistem koperasi, teman-teman, semua ditata dengan baik, mulai dari kwitansinya, ya, mulai di kwitansinya. Di kwitansi itu juga sudah harus ada jelas pengaturan-pengaturannya. Ada jumlah pengajuan pinjamannya, kemudian angsurannya. Nah, saya berharap nanti koperasi kita mau dia nanti bentuknya konvensional atau syariah, setelah nanti diputuskan, yang paling bagus nanti kita libatkan bendahara madrasah. Jangan nanti di bapak itu ngantarin uang untuk ini, langsung kerjasama dengan bendahara madrasah MOU dengan bank, nanti semua tagihan itu bisa dipotong langsung masuk ke rekening bendahara ambil, serah kepada bendahara koperasi. Jadi tidak perlu pakai ribet, bapak ibu nyetor pakai koperasi bayar, itu langsung dipotong ya Pak. Ya mau ya PNS, mau yang PNS kan
ini lewat bank, ya toh. Nah nanti dibuat misalnya simpanan wajib kita berapa nanti 30.000, mungkin naik 50.000, satu potongannya 50.000. Kalau ada punya hutang bayarnya 100.000, berarti potongannya 150.000, ya toh. Ada yang belanja beli minyak goreng, misalnya toh, cicilannya per bulan 15.000, berarti jadi 165.000 yang dipotong oleh bank. Ada daftarnya, kita buat daftarnya, ada namanya, ada piutangnya, ada barangnya, nanti ada jumlahnya. Nanti setiap oleh pengurus setor ke bendahara setiap akhir bulan. Bendahara lapor ke bank, gitu, masuk nanti ke rekening bank untuk pemotongan itu. Jadi Kak Nur seperti kita tidak membayar, gitu, tapi sudah dipotong di koperasi, kita tidak ribet. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau selama ini manual, nah kita pakai sistem. Nah, tetapi nanti jangan kasih capek terus, bendaharanya ada, dia harus dapat fee nanti di terakhirnya, makanya ada nanti terdapat di dalam ini dia, ya, fee untuk bendahara rutin, bendahara apa namanya, penagihan yang menagih, ya, ada sedikit dari keuntungan itu. Insya Allah teman-teman yang saya hormati, tidak ada koperasi yang rugi selama pengurusnya jujur. Apalagi koperasi di madrasah besar hasilnya. Kenapa? Ada aset besarnya. Apa aset besarnya? Penjualan baju siswa. Kebijakan kepala madrasah, memang itu kebijakan kepala madrasah mau diserahkan kemana, tapi itu siapanya itu diurus oleh koperasi, ya kan? Biar nggak jualan tetap untung, apalagi bisa ditambah dengan jualan yang mengupaya teman-teman pengurus ini berjualan. Tadi katanya dari siswa. Kalau kantin itu nanti masih lanjut, koperasi kita bersama terus koperasi, anggarannya kemana lagi? Masuk di koperasi, masuk cek hasil koperasi nanti. Nggak boleh kemana-mana, kepala madrasah nggak boleh, ke siapa nggak boleh, ke koperasi maksudnya. Untuk semua-muanya, kalau kita masih sepakati ada, kalau dia ada, maka dia harus ditata oleh koperasi. Apa yang harus dijual di sana? Nggak boleh merugikan, jangan kita koperasinya nanti nomor 2, kantin itu menjadi nomor 1, nggak boleh. Kenapa? Karena koperasi milik kita. Itu untungnya masuk kepada orang personnya, kepada orang yang kita nggak tahu. Itu makanya harus memang kendali koperasi sebenarnya kepada sistem ekonomi kita itu apa itu kesejahteraan kita bersama. Ya, saya rasa ini hal-hal penting yang saya sampaikan kepada teman-teman. Itu pertama saya sampaikan terima kasih kepada pengurus ini yang telah bekerja untuk membuat menyusun laporan pertanggungjawaban ini. Sudah bagus, tinggal nanti dianalisa oleh teman-teman untuk kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Terima kasih teman-teman, itu hal yang penting saya sampaikan. Sekali lagi saya berdoa semoga koperasi syariah menjadi pilihan teman-teman untuk selanjutnya, dan saya siap untuk membawa teman-teman atau mendatangkan teman-teman dari majelis ulama untuk menjelaskan kepada kita tata cara koperasi syariah itu. Terima kasih, tapi sekali lagi bukan keharusan, silakan nanti dipilih yang mana yang menurut teman-teman itu baik untuk mengembangkan koperasi di madrasah. Terima kasih, itu sedikit hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir nanti setelah terpilih pengurus nanti akan saya undang ke ruangan saya, nanti saya paparkan teknik penjualan maupun alat-alat yang dibutuhkan untuk pengembangan koperasi itu, buku-bukunya kita siapkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Kepala Madrasah, dan kita mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke yang ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi MTS Negeri Sumbawa tahun 2021 kepada Bapak Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak dan Ibu Guru, segenap anggota Koperasi Islahul Ummah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rapat pertanggungjawaban Koperasi Islahul Ummah periode 2021, dan ini adalah merupakan rapat yang ketiga dengan pengurus yang sama. Insyaallah nanti di penghujung kegiatan ini akan dipilih atau disegarkan kembali pengurus yang lama, akan didimensionerkan dan akan memilih pengurus yang baru. Namun sebelum melangkah ke acara berikutnya, kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban Koperasi Islahul Ummah pada tahun 2021. Yang pertama kita melangkah ke laporan perhitungan kerugian laba atau perhitungan SHU. Kita lihat poin pertama, di sana ada pendapatan bunga pinjaman. Jadi selama 1 tahun bunga pinjaman berjumlah Rp9.088.000. Kemudian di situ ada pendapatan administrasi pinjaman. Pendapatan administrasi pinjaman ini pendapatan administrasi di awal pada saat kita pinjam, dan setiap peminjaman sesuai dengan kesepakatan kemarin itu kita dipotong 1%. Jadi selama tahun 2021 pendapatan administrasi berjumlah Rp528.000. Kemudian selanjutnya pendapatan penjualan barang konsumsi. Artinya di sini pendapatan wasrada, warung serbada kalau istilah koperasi ya. Istilah ekonomi warung serbada. Walaupun belum sampai ke sana. Ya, kantin koperasi. Kantin koperasi pendapatan dari penjualan barang konsumsi selama 1 tahun pada tahun 2021 berjumlah Rp8.704.000. Kemudian pendapatan konsinyasi berjumlah Rp2.965.000. Dan yang terakhir pendapatan penjualan pakaian, baju celana anak-anak, baju koko, kemudian baju batik, kemudian perlengkapan lain-lain itu berjumlah Rp8.217.000, sehingga jumlah pendapatan dari keseluruhan koperasi kita pada tahun 2021 Rp29.502.000. Kemudian selama tahun 2021 koperasi memiliki beban yang pertama, beban laporan keuangan. Beban laporan keuangan ini disatukan dengan beban RAP, sehingga total sana berjumlah Rp3 juta. Untuk diketahui Bapak dan Ibu anggota koperasi, biaya makan minum kemudian biaya pelaporannya itu dihargakan dengan Rp3 juta, termasuk konsumsi pada hari ini bertotal Rp3 juta. Kemudian selanjutnya beban honorer pengurus. Beban honorer pengurus berjumlah Rp3.600.000. Jadi 3 orang pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu dalam 1 bulan diharapkan berapa ya bendahara? Rp100.000 per pengurus. Jadi total dalam 1 tahun berjumlah Rp1.200.000 per pengurus, dikalikan dengan 3 sehingga total berjumlah Rp3.600.000. Beban honorer pengawas
3 orang pengawas berjumlah Rp720.000. Dalam 1 bulan dihargakan Rp20.000. Rp20.000 Bapak dan Ibu. Kemudian beban berat tarif rendah. Kemudian beban honor 2 orang karyawan. Yang pertama 1 orang dihargakan dengan Rp250.000 dan Rp350.000. 2 orang, dan ini dapat disampaikan pada kesempatan ini ada total di situ penjaga kantinnya 3.150.000 dan pengadaan barang 2.250.000. Kenapa berjumlah seperti itu? Ini kita tidak mengambil 1 tahun karena kondisi COVID pada saat itu, jadi koperasi tidak buka, dianggap mereka tidak bekerja, jadi kita hitung hanya 9 bulan saja, sehingga total masing-masing pengadaan barang Rp250.000 dikalikan dengan 9 sehingga total Rp2.250.000 dan penjaga kantin Rp350.000 dikalikan dengan 9 bulan sehingga totalnya Rp3.150.000. Kemudian beban secara keseluruhan berjumlah Rp12.720.000. SHU bersih Rp16.782.000 sesuai dengan hasil program kerja tahun 2020. Pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan kesepakatan. Jasa simpanan Rp40.000, jasa pinjaman Rp25.000, cadangan Rp15.000 persen, jasa pengurus 10% dan jasa pembelian 10%. Kita mulai dari jasa simpanan 40% sesuai dengan kesepakatan berjumlah Rp6.712.800. Kemudian jasa pinjaman berjumlah Rp4.195.500 dan cadangan berjumlah Rp2.517.300. Jasa pengurus ada 10% di sana Bapak Ibu berjumlah Rp1.678.200 untuk 3 orang pengurus, dan jasa pembelian 10% itu berjumlah Rp1.678.200. Setiap tahun kami informasikan jasa pembelian ini, siapa yang membeli di koperasi setiap hitungan rupiah akan dihargakan 10%. Ya, dikembalikan 10%. Kemudian di sana total secara keseluruhan Rp16.782.000. Itu SHU dari Bapak dan Ibu. Kemudian untuk selanjutnya neraca yang kita lihat di tahun 2021 kas kita berjumlah Rp14.123.950.000. Kemudian piutang ini sama dengan uang kita yang tertinggal di anggota berjumlah Rp23.100.000. Kemudian persediaan akhir tahun, barang persediaan akhir tahun berjumlah Rp20.900.500. Perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu anggota koperasi, barang akhir tahun ini termasuk pakaian dari siswa yang tidak laku karena kondisi COVID, barangnya masih tersedia, kelihatannya sedikit tapi nilainya banyak kalau dihitung dengan uang. Kemudian ditambah dengan barang-barang dagangan, termasuk juga modal kita yang terdapat di es krim itu, jadi totalnya Rp20.900.500. Total aktiva lancar berjumlah
Rp124.450. Kemudian aktiva tetap ini Rp4.350.000. Ini aktiva tetap termasuk plat yang pernah dibuat kalau di kantor piring ya, tempat taruh barang ini. Harganya Rp4.350.000 termasuk kulkas ya. Kemudian pada tahun ini kita hitung penyusutannya sebanyak akumulasi penyusutan 25%, sehingga berjumlah Rp1.087.500, dan total atau jumlah aktiva tetap berjumlah Rp3.262.500. Total secara keseluruhan aktiva tetap dan aktiva lancar berjumlah Rp386.950.000. Kemudian yang lain, kemudian kita lihat di SAU. SAU yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu anggota koperasi total berjumlah Rp12.437.914.000. Itu yang dibagikan dari 16 juta berapa? Ya, 16.782 yang akan dibagikan berjumlah 12.437.914. Sisanya masuk ke Bapak Ibu. Ya, masuk ke di situ ada cadangan, kemudian jasa ngurus, ya jasa ngurus dan cadangan. Kemudian untuk program kerja untuk tahun 2022 nanti disusul setelah kegiatan ini selesai. Demikian laporan dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Kemudian untuk lebih bagusnya koperasi kita ke depan, oh ya, mohon maaf, kita lihat di neraca ya, untuk kami bacakan, mungkin Bapak Ibu sudah lihat, diingatkan sama Bapak Sekretaris. Di situ ada pasifanya lancar kosong. Kemudian modal sendiri, memang koperasi kita modal awalnya dari kita sendiri, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan SHU yang berjalan di tahun 2020. Simpanan pokok kita berjumlah Rp3.600.000 dari total keseluruhan jumlah anggota yang dihargakan berapa? 100 untuk PNS dan 50 untuk ya GTT. Jadi total sampai dengan saat ini berjumlah Rp3.600.000. Kemudian simpanan wajib untuk kita sekalian yang menjadi anggota sampai dengan saat ini untuk PNS Rp30.000 dan untuk GTT termasuk GTT berjumlah Rp20.000, sehingga total berkumpul sampai dengan tahun ini berjumlah Rp32.915.000. Kemudian cadangan setelah ditambah sampai dengan saat ini berjumlah Rp89.950.000. Ini modal kita nantinya. Dan SHU tahun yang berjalan sudah dibacakan Rp16.782.000, sehingga total berjumlah Rp61.386.950.000. Untuk sementara demikian laporan pertanggungjawaban koperasi Suara Rumah tahun 2021.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi laporan pertanggungjawaban dari Ketua Presiden dari Ketua Semua. Selanjutnya kita membuka acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab sehubungan dengan laporan yang telah dibacakan oleh